Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, kita bahas tentang materi ma'rifatul maut gitu ya. Yang materi yang pertama, kematian dan dorongan untuk selalu mengingatnya. Ini ada dalam hadis riwayat Tirmizi. Perbanyaklah mengingat pemutus segala kenikmatan, yaitu kematian. Jadi kematian itu adalah berpisahnya ruh dari jasad, yang pastinya terjadi pada setiap makhluk hidup. Dan ini bukan akhir, tapi pintu akhirat gitu menuju eh, dan untuk cara mengingat mati gitu ya. Yang pertama kita bisa ziarah kubur. Kunjungi makam secara rutin untuk mengingat bahwa kita semua akan kembali ke tanah. Rasulullah SAW bersabda, dulu aku melarang ziarah kubur, maka sekarang ziarahlah. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua yaitu cara memperbanyak ingat mati yaitu membaca Al-Quran. Renungkan ayat-ayat tentang kematian seperti Quran surah Qaf, eh, ayat 19, Quran Quran surat Az-Zumar ayat 42, dan Quran surat Al-Waqiah agar hati senantiasa lembut. Kemudian urus jenazah. Urus jenazah ini kita bisa memandikannya, mengkafani, menyolatkan, dan menguburkan jenazah adalah pengingat kuat bahwa kita pun akan melalui hal yang sama. Kemudian yang keempat yaitu kita bisa memperbanyak doa pada Allah, husnul khotimah, eh, dan berdoa, ya Allah perbaikilah akhir segala urusan kami. Kemudian yang kelima yaitu hidup zuhud. Apa sih hidup zuhud? Ya, hidup zuhud itu yaitu kurangi kecintaan berlebihan pada dunia. Ingat bahwa dunia hanyalah jembatan menuju akhirat yang kekal abadi. Dan renungkan harian. Itu utama setiap harinya. Ya, setiap malam sebelum tidur. Tanyakan pada diri gitu. Sudah cukupkah aku jika aku dipanggil Allah malam ini? Itu cara-cara banyak ingat. Dan untuk memberikan kedua yaitu ketumaan sedikit angan-angan. Bisa kita bandingkan gitu ya, panjang angan-angan dan sedikit angan-angan itu apa? Kalau panjang angan-angan itu lalai dari ibadah dan ketaatan. Kemudian terus menunda taubat, terlalu cinta dunia, lupa mempersiapkan bekal akhirat, beresiko mati dalam suul khotimah. Itu. Kemudian apa sedikit angan-angan gitu ya, sedikit angan-angan yaitu selalu siap menghadapi kematian, kemudian rajin beramal soleh sekarang, dan zuhud dan qanaah terhadap dunia, dan selalu memperbaiki diri dan taubat, kemudian meraih husnul khotimah atau akhir yang baik. Ada dalam hadis riwayat Bukhari, seandainya manusia mengetahui apa yang aku ketahui, mereka akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Itu. Dan yang ketiga yaitu dahsyatnya sakaratul maut. Dahsyatnya sakaratul maut ini yaitu proses, gitu ya, proses ruh dicabut dari jasad yang sangat berat, lebih berat dari 300 tebasan pedang. Tuh. Prosesnya yang pertama, ruh naik dari kaki, dimulai dari ujung kaki, ruh perlahan naik melalui tubuh menuju tenggorokan. Kemudian napas tersendat, napas mulai terengah-engah, pandangan mulai kabur dan berfokus. Ruh di tenggorokan, ruh berada di tenggorokan. Inilah momen talqin diucapkan oleh keluarga. Kemudian ruh keluar. Ruh keluar ini, jika mukmin disambut malaikat rahmat, jika kafir, malaikat azab. Yang bisa dilakukan oleh keluarga atau kerabat dekat atau orang terdekat. Itu yang pertama talqin. Atau tuntun kalimat syahadat gitu ya. Ucapkan perlahan la ilaha illallah di dekat telinganya.
Jangan paksa, cukup tuntun gitu dengan lembut. Eh, ada juga dalam hadis riwayat Muslim gitu ya. Rasulullah bersabda, talkinkanlah orang yang hampir mati dengan la ilaha illallah gitu. Dan apa yang harus dilakukan lagi? Yang kedua yaitu kiblatkan, hadapkan ke arah kiblat, hadapkan wajah dan posisi tubuh ke arah kiblat. Ini adalah sunnah yang dianjurkan agar ia menghadap Baitullah di akhir hayatnya. Yang ketiga, bacakan Yasin. Bacakan Quran surat Yasin di sisinya karena Yasin adalah jantung Al-Quran. Penuhi ruangan dengan lantunan zikir dan doa agar suasana tenang dan penuh rahmat. Yang keempat yang bisa kita lakukan yaitu doakan. Panjatkan doa, Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu. Ya Allah, ampunilah, ampuni, mati, afiatkan dan maafkan ia. Jangan menangis berlebihan di dekatnya. Kemudian, materi yang keempat yaitu wafatnya Rasulullah SAW. Sebuah perpisahan terakhir gitu ya. Eh, yang pertama Haji Wada dan khutbah terakhir pada Zulhijjah 10 Hijriah gitu ya. Semua bermula pada bulan Zulhijjah tahun ke-10 Hijriah. Saat itu Rasulullah melaksanakan haji terakhirnya yang dikenal sebagai Haji Wada di Padang Arafah di hadapan ribuan umat. Beliau menyampaikan khutbah yang sangat menyentuh hati. Beliau bertanya, apakah aku telah menyampaikannya? Ini bukan sekedar pertanyaan, melainkan isyarat kuat bahwa tugas beliau di dunia hampir usai dan saat perpisahan dengan umatnya sudah sangat dekat. Dan Rasulullah SAW jatuh sakit awal Rabiul Awal 11 Hijriah, itu ya, memasuki awal tahun 11 Hijriah. Kesehatan beliau mulai menurun. Selama kurang lebih 13 hari Rasulullah mengalami sakit keras meski fisiknya melemah. Semangat beliau untuk sholat berjamaah tidak luntur. Namun sampai pada satu titik di mana beliau benar-benar tidak kuat lagi berdiri. Beliau akhirnya menunjuk Abu Bakar Asy-Siddiq radhiyallahu an untuk menggantikan posisi beliau sebagai imam sholat. Sebuah tanda kepercayaan besar kepada sahabat tercintanya. Kemudian detik-detik wafat eh, yaitu Senin 12 Rabiul Awal 11 Hijriah. Di puncaknya ya, dalam suasana haru, Rasulullah menghembuskan napas terakhirnya di pangkuan istrinya, Mas Aisyah radhiyallahu an. Kalimat terakhir yang terucap dari lisan mulia beliau adalah, Ya Allah, kepada kawan tertinggi, beliau memilih untuk kembali ke sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, meninggalkan duka yang mendalam bagi seluruh penduduk Madinah. Berita wafatnya Nabi menyebarkan guncangan hebat gitu ya. Umar bin Khattab karena saking cintanya gitu sempat tidak percaya dan berkata bahwa Nabi hanya pergi sementara. Namun disinilah peran besar Abu Bakar gitu. Dengan tenang dan penuh keteguhan, ia membacakan surat Ali Imran ayat 144 yang mengingatkan bahwa Muhammad hanyalah seorang rasul yang juga akan wafat seperti rasul-rasul sebelumnya. Kata Abu Bakar ini menyadarkan semua orang bahwa meski Nabi telah tiada, Allah yang Maha Hidup akan tetap ada dan perjuangan Islam terus dilanjutkan. Ya, jadi pesan utamanya ini, perjalanan ini mengajarkan kita bahwa cinta kepada Nabi bukan berarti tidak menerima kepergiannya, melainkan dengan menjaga iman dan melanjutkan warisan risalah yang telah beliau sampaikan. Di perjalanan empat pilar Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar Asy-Siddiq radhiyallahu an, beliau adalah khalifah pertama yang memerintah selama kurang lebih 2 tahun. Berbeda dengan penerusnya, Abu Bakar wafat secara alami karena sakit. Dalam nafas terakhirnya, beliau meninggalkan wasiat yang sangat relevan hingga hari ini. Jangan berebut dunia. Atas kecintaan yang mendalam, beliau dimakamkan di samping Rasulullah SAW di Masjid Nabawi, bersanding kembali dengan sahabat sejati dan pemimpinnya.
Yang kedua Umar bin Khattab, syahid di mihrab salat. Selama 10 tahun memimpin dengan tegas dan adil. Umar akhirnya gugur dalam sebuah peristiwa tragis. Beliau ditikam oleh Abu Lu'lu'ah saat sedang mengimami sholat subuh. Bahkan dalam keadaan terluka parah, fokus beliau tetap pada umat. Beliau berpesan agar ganti dipilih melalui sistem syuro atau musyawarah gitu ya. Sebuah warisan demokrasi Islam yang sangat berharga. Yang ketiga yaitu Utsman bin Affan radhiyallahu an. Utsman memimpin selama 12 tahun dan dikenal sebagai sosok yang sangat lembut. Beliau wafat setelah dikepung oleh pemberontak di rumahnya sendiri pada 18 Zulhijjah 35 Hijriah. Sebuah momen yang menggetarkan hati. Beliau wafat terbunuh saat sedang membaca Al-Quran hingga tetesan darahnya jatuh di atas musyaf yang sedang dibacanya. Beliau pulang ke hadirat Allah dalam keadaan menjaga kemuliaan kitab suci. Kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an memimpin selama 5 tahun yang penuh tantangan, sama seperti Umar. Beliau ditikam saat hendak menunaikan sholat subuh di Masjid Kufah oleh Ibnu Muljam. Pesan terakhir beliau sebelum wafat adalah pengingat bagi kita semua. Bertakwalah, saling berkasih sayang, dan bersatulah. Sebuah seruan untuk menjaga ukhuwah di atas segala perbedaan. Dari keempat pemimpin ini, kita belajar bahwa kekuasaan bukanlah tentang kemegahan, melainkan tentang pengabdian yang sering kali dibayar dengan pengorbanan nyawa. Mereka semua wafat dalam keadaan menjaga amanah dan mencintai dunia. Dan untuk kesimpulan akhirnya yaitu kematian adalah pasti. Persiapkan diri dengan amal soleh sejak sekarang, jangan ditunda. Dan sedikit angan-angan, bukti beramal, jangan biarkan cinta dunia menghalangi kita dari akhirat. Gitu. Dan sakaratul maut sangat dahsyat. Bantu saudara yang menghadapinya dengan talqin, doa, dan bacaan Quran. Dan Nabi SAW dan para khulafa wafat dengan mulia. Jadikan teladan untuk mempersiapkan kematian yang baik. Ya, itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.